Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 706, Lemari Besi. Orang-orang dari klan Zhu dan klan Zhangsun saling berpandangan. Tak seorang pun ingin bergerak. Bagi mereka, Xiahou Jian hanyalah badut, dan sekarang dia ingin memerintah mereka. Tentu saja mereka enggan, tetapi tanda istana Dewa Darah ada di tangannya, sehingga mereka tidak berani membangkang. Mereka hanya berdiri di tempat dengan tatapan dingin, bahkan sebagian memilih memalingkan muka tanpa berkata sepatah pun. Kalian sudah menyerang keluarga Xiahou hari ini, ejek Xiahou Jian. Apa kalian pikir mereka akan melepaskanmu jika tidak bertindak? Ada 100 orang lebih yang sedang menyergap di sini. Jika kalian tidak bergerak, kalian semua akan mati. Wajah semua orang mengeras. Benar saja, pasukan besar segera bergegas keluar dari segala arah. Para petarung itu langsung menyerang kedua keluarga. Orang-orang dari klan Zhu dan Zhangsun hanya bisa merasa getir dan tak berdaya. Karena Istana Dewa Darah sudah turun tangan, mereka tahu tidak akan mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Sejak lama mereka ingin mundur, tetapi di bawah pengepungan keluarga Xiahou, mereka terpaksa bertahan. Meski begitu, semangat juang mereka sudah hilang. Halaman itu seketika berubah kacau. Kedua keluarga memang mengirimkan para elitnya, dan kekuatan gabungan mereka sebenarnya lebih besar daripada keluarga Xiahou. Namun, tak seorang pun mau bertindak nekat hanya untuk membiarkan Istana Dewa Darah menjadi pihak yang diuntungkan. Pertempuran tetap berlangsung, tapi tidak sengit, hanya sekadar bertahan. Perhatian Xiahou kamu terfokus pada pertarungan antara Xiahou Cheng dan dua ahli Istana Dewa Darah. Ketiganya adalah Marshal Supreme Bintang 9. Di bawah teknik pengorbanan darah yang aneh, Xiahou Cheng terus terdesak. Ia berjuang keras untuk bertahan, tapi perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Siapapun yang berada di bawah tingkat Marshal Supreme Bintang 9 akan langsung musnah jika terlibat dalam pertempuran itu. Xiahou kamu menjadi panik melihat keadaan itu. Ia berteriak, "Kakak, hentikan. Serahkan saja tablet giok itu pada mereka." Tubuh Xiahou Cheng yang diliputi cahaya merah darah bergetar. "Kakak kedua, ayah selalu bilang aku naif. Tapi kali ini justru kaulah yang naif. Bahkan kalau kita menyerahkan tablet giok, apa mereka akan benar-benar melepaskan kita? Hehe, bagus juga kau paham." Salah satu anggota Istana Dewa Darah menyeringai mengerikan. "Tidak mematuhi perintah kami dan menyerahkan hartamu sendiri tetap berarti kematian." Bila berdarah di tangannya tiba-tiba terbelah dua. Serangannya menembus pertahanan Xiahou Cheng yang lengah. Salah satu bilah menusuk ke bahu. Rasa sakit yang menusuk membuat Xiahou Cheng mendengus marah. Dengan paksa ia menahan bilah itu agar tidak masuk lebih dalam. Sebaliknya, ia melangkah maju dan menghantam dahi lawannya dengan telapak tangannya. Darah bercucuran dari bahunya. Lawannya terkejut. Ia tak menyangka Xiahou Cheng begitu galak. Karena tak sempat menghindar, ia menggertakkan gigi dan meledakkan tubuhnya menjadi kabut darah, membuat serangan telapak tangan itu meleset. Alis Xiahou Cheng mengerut. Saat itu, seorang lawan lain melayang menyerangnya. Ia mundur cepat sambil mencabut bilah berdarah dari bahunya. Seketika, sepotong besar daging ikut terkelupas, memperlihatkan tulang putih. Amarahnya semakin memuncak saat melihat daging itu menghitam, ternyata beracun. Orang yang tadi berubah menjadi kabut darah kini kembali mengembun menjadi wujud manusia, tetapi vitalitasnya rusak parah. Dengan wajah pucat, ia mundur ke samping sambil menatap tajam. Pria lainnya hanya mencibir. Melihat racun mulai bekerja pada Xiahou Cheng, ia tidak buru-buru menyerang. Ia memilih menunggu. "Xiahou kamu diliputi kesedihan dan kemarahan." Ia berteriak, "Apa yang kalian inginkan untuk melepaskan keluarga Xiahou? Aku rela memberikan tablet giok dan juga nyawaku. Bukankah itu cukup?" "Tentu saja tidak." Pria Istana Dewa Darah itu mencibir. "Siapapun yang menentang tanda Dewa Darah harus disingkirkan dari benua ini." "Xiahou kamu benar-benar diliputi duka dan amarah." Ia mencabut pedangnya lalu menerjang maju. Cahaya pedangnya menyapu seluruh area. Namun, kekuatannya tidak sebanding dengan orang-orang dari Istana Dewa Darah. Lawannya hanya mencibir, lalu bergerak cepat. Dengan tangan kosong ia meraih pedang itu, lalu mematahkannya dengan paksa. Aura korosif bercampur bau darah keluar dari luka itu. Racun orang ini sangat kuat. Xiahou kamu sempat tertegun, lalu melihat sepasang tangan merah darah meraih dirinya. "Kakak kedua." Xiahou Cheng berteriak ketakutan.
Ia buru-buru mengusir orang-orang di sekitarnya dan terbang untuk menyelamatkan saudaranya. Murid Istana Dewa Darah mencibir dan langsung mengubah arah. Itu hanyalah tipuan ke timur, serangan ke barat. Xiao Cheng terkejut. Saat telapak tangan berdarah itu hendak mendarat, aura orang di belakangnya tiba-tiba meningkat tajam, menyerang dengan gerakan yang sama ganasnya. Kekuatan asal Xiao Cheng sudah habis oleh dua serangan itu. Panik, ia meningkatkan pertahanan sampai batas tertinggi. Namun pertahanan itu hancur seketika. Dua kekuatan sombong menyerbu masuk ke dalam tubuhnya, menghancurkan semua meridiannya. Xiao Cheng memuntahkan darah dan tubuhnya terpental jauh. Fiuh, masalah yang merepotkan itu akhirnya selesai. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan. Tangan raksasa berdarah muncul di udara, meraih tubuh bagian atas Xiao Cheng yang sudah kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya. Ia menatap sekeliling dan berkata dingin, "Semuanya, berhenti." Semua orang dari keluarga Xiao terhenti, terkejut dan tak berani bergerak. "Haha, ayah, melawan Istana Dewa Darah hanya akan membuatmu berakhir tragis." Xiao Jian berjalan sambil tertawa. "Ayah, serahkan saja teknik pembatasan lemari besi itu." Xiao Cheng membuka mata dengan lemah. "Aku benar-benar menyesal tidak menempelengmu ke dinding sejak dulu, hanya untuk membuatmu jera." "Haha, orang tua, keras kepala sekali." Tangan merah darah dari murid Istana Dewa Darah mencengkeram Xiao Cheng, membuatnya memuntahkan darah bercampur organ dalam yang hancur. Auranya langsung melemah. "Jangan bunuh dia," seru Xiao Jian tiba-tiba. "Kalau dia mati, hanya tuan tua yang tahu teknik pembatasan itu." Tatapannya penuh kekejaman saat berkata dingin, "Kalau kau tidak menganggapku anak, maka aku juga tidak akan menganggapmu ayah. Aku tahu kau pahlawan besar, tapi apakah semua elit Xiao tidak memujamu? Hampir semua orang penting keluarga kita ada di sini. Kau rela melihat mereka mati satu persatu di hadapanmu? Dan saudaramu, Xiao kamu, apakah kau tidak ingin dia tetap hidup? Jangan pernah gunakan aku untuk mengancam kakak." Xiao kamu marah. Ia mengangkat pedang patahnya, hendak bunuh diri. "Hidup mati seekor semut bukan keputusanmu." Pria dari Istana Dewa Darah menjentikan jarinya, membuat pedang itu jatuh dari tangan Xiao kamu. Sebuah tangan besar muncul, mencengkeram dirinya di udara. "Baiklah, aku akan memberitahumu." Xiao Cheng sadar, hari ini ia tak mungkin lolos. Bagaimana mungkin ia tega melihat para elit dan saudaranya mati sia-sia? Ia harus menyerahkan teknik pembatasan itu. Orang-orang Istana Dewa Darah segera menghafalnya, lalu menampilkan seni spiritual satu persatu. Segel pembatas di depan lemari besi retak seperti cermin, lalu semuanya terbuka. "Haha, memang bijaksana. Begitu kami mendapat persenjataan tingkat 9, barulah kita bahas bagaimana memperlakukan semut-semut ini." Mereka tertawa, lalu menendang pintu lemari besi hingga terbuka. Namun saat kegembiraan memuncak, tiba-tiba aura besar menyembur dari dalam. Luasnya seperti laut, disertai cahaya aneh. Itu adalah kekuatan domain. Apa yang terjadi? Apa Tao Wu sedang menembus ke alam martial supreme? Semua orang terkejut, bergegas masuk, dan pemandangan di depan membuat mereka ternganga. Seketika keterkejutan berganti amarah di wajah dua murid Istana Dewa Darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Salah satunya berteriak marah. Seluruh isi lemari besi kosong. Tak ada satupun metastone yang tersisa. Hanya ada seorang pemuda duduk bersila di dalam, memancarkan aura tingkat martial supreme. Ia baru saja menembus ke alam martial supreme. Yun Xiao membuka matanya dan menatap semua orang. Ia tersenyum tipis lalu bergumam, "Akhirnya aku berhasil memulihkan 8 tingkat budidaya alam sunyi. Sekarang aku bisa merasakan kekuatanku kembali." Xiao Jian tampak bingung. Ia lalu berteriak marah, "Siapa kau? Mengapa kau ada di sini? Percayakah kau kalau aku bilang aku juga tidak tahu kenapa aku bisa ada di sini?" Yun Xiao tertawa santai. Wajah Xiao Jian menjadi gelap. Ia berkata dingin, "Seperti yang kuduga, kau tidak jujur. Kalau begitu, aku akan membuatmu jujur. Katakan, di mana harta karun dari Departemen Keuangan?" Yun Xiao menggaruk belakang kepalanya dan tersenyum malu. "Meskipun harta di sini nilainya tidak tinggi, tapi tidak seharusnya kau bersikap seperti ini, seolah membuangnya begitu saja. Jadi aku berniat membantu kalian mengumpulkannya." "Kau berani sekali. Pencuri, bagaimana beraninya mencuri dari keluarga Xiao? Kau pantas mati." "Tuanku,
Xiahou Jian buru-buru berkata, persenjataan tingkat ke-9 itu pasti dicuri oleh anak ini. Ia tidak berani bergerak, karena aura Yun Xiao jelas berada di puncak Martial Supreme, jauh lebih kuat darinya. Oh, gudangmu dibuat dengan sangat kokoh, bahkan dilindungi dengan segel pembatas yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa masuk? Salah satu pria dari Istana Dewa Darah melemparkan Xiahou Cheng dan Xiahou Ye ke tanah. Keduanya terkapar sambil memuntahkan darah. Xiahou kamu berlari dengan cemas untuk mengobati luka kakaknya, tak kuasa menahan tangis. Meskipun tubuhnya penuh luka, Xiahou Cheng masih menatap Yun Xiao dengan ngeri. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana pria ini bisa masuk ke dalam. Yun Xiao tersenyum kecut. Di zaman sekarang, kalau kau berkata jujur, orang justru menganggapmu berbohong. Saat kau berbohong, mereka mengira kau bercanda. Dan ketika kau bercanda, barulah mereka percaya kau berkata yang sebenarnya. Nak, kau memang cukup lucu. Tapi aku benci orang yang licik dan tidak jujur, kata salah satu orang dari Istana Dewa Darah dengan dingin. Ia mengangkat tangannya, lalu sebuah tangan raksasa berwarna merah darah muncul di udara dan tiba-tiba meraih tubuh Yun Xiao, mengangkatnya tinggi-tinggi. Yun Xiao tidak melawan, hanya pupil matanya menyempit. Dengan nada terkejut ia berkata, teknik kultivasi ini sungguh misterius. Jadi kalian benar-benar dari Istana Dewa Darah? Ini Istana Dewa Darah? Xiahou Jian tertawa dingin. Haha, kau baru mengenali kami sekarang? Tidakkah menurutmu itu sudah terlambat? Namun Yun Xiao menjawab dengan seenaknya, jadi ini wilayah timur? Kalau benar begitu, Istana Dewa Darah seharusnya termasuk sekte papan atas, bukan? Tapi kenapa harta di Departemen Keuangan begitu sedikit? Sungguh menyedihkan. Brengsek. Xiahou Jian meraung marah. Ia sudah mengambil seluruh harta keluarga Xiahou, tapi Yun Xiao masih menganggapnya buruk. Tuanku, mari kita siksa dia dan interogasi sampai habis. Yang membuat Xiahou Jian paling murka bukanlah karena Yun Xiao mengambil semuanya, melainkan karena Yun Xiao berani mengatakan keluarganya miskin. Padahal keluarga Xiahou adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Winfall. Baginya, ucapan Yun Xiao itu sama saja dengan penghinaan besar yang membuat wajahnya terasa tercoreng habis-habisan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.